bila seseorang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu. Tetapi ingat, kasih sayang Allah itu diberikan kepada orang yang punya amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu, amalan itulah hubungan kita dengan Allah melalui amalan-amalan, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Di situ ada rahmat Allah. Di dalam ketaatan ada rahmat Allah. Di dalam menjalankan perintah Allah ada rahmat Allah. Di dalam menjauhi larangan Allah ada rahmat Allah. Maka kita diperintah, perintah kita kerjakan, kita dilarang, larangan kita tinggalkan. Karena di situ ada rahmat Allah. Di dalam mencintai karena Allah, di situ ada rahmat Allah. Irhamu ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang sayang akan disayang Allah. Irhamu man fil ardi. Sayangilah yang di bumi, yaitu makhluk-makhluk Allah, kita menyayanginya karena Allah. Yarhamukum man fis sama. Maka malaikat-malaikat Allah akan diperintah Allah untuk menyayanginya. Maka dalam riwayat disebutkan, bila orang dicintai Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah malaikat Jibril untuk mencintainya. Lalu malaikat Jibril menyuruh kepada seluruh malaikat-malaikat Allah semuanya. Malaikat Jibril mengatakan, wahai malaikat-malaikat Allah, sesungguhnya Allah merahmati, menyayangi fulan bin fulan, maka sayangilah dia. Maka seluruh malaikat menyayanginya, mencintainya. Bila malaikat mencintainya, wudi'a lahul qabul fil ardi, maka dia menjadi orang yang diterima Allah di dunia Allah, di dunia Allah, di langit, di bumi. Hidupnya, matinya diterima oleh Allah. Wudi'a lahul qabul, akan diterima oleh Allah. Amalannya diterima, hubungannya diterima. Disitulah datang kehidupan sakinah, mawaddatan, warahmatan. Maka jangan sampai kita salah alamat. Kalau kita ini mau bahagia di dunia dan di akhirat, jalan satu-satunya yaitu kita taat kepada Allah, jalankan perintah Allah, menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainas. Siapa yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah perbaiki hubungan dirinya dengan sesama makhluk-makhluk. Siapa baik hubungannya dengan Allah, maka dia akan baik hubungannya dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan umat Islam secara umum. Berarti kalau ada orang tidak baik hubungannya dengan istrinya, atau istrinya tak baik hubungannya dengan suaminya, atau anak-anaknya nakal, tidak baik hubungannya dengan kedua orang tuanya, menjadi anak-anak yang durhaka, maka ini pertanda tak baik hubungannya dengan Allah. Maka dibuat menyusahkan semua makhluk. Kalau orang tidak takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan makhluk-makhluk ini tidak takut dengannya, tidak patuh dengannya, sehingga menjadi orang-orang yang susah diatur. Orang takut sama Allah, jangankan manusia, singa pun dibuat tunduk. Suatu hari Abdullah ibnu Umar berangkat bersama satu kafilah menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Di tengah perjalanan, kendaraan rombongan yang disertai oleh Abdullah ibnu Umar mendadak berhenti karena melintasi
hutan, melewati jalan-jalan di hutan, ternyata berhenti karena ada singa besar menghadap. Maka Abdullah bin Umar turun dari kendaraannya, kemudian menuju singa tadi. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, "Wahai singa, jangan engkau halangi perjalanan kami. Kami akan berangkat menuju Mekah untuk ibadah haji." Dijewer itu telinganya singa oleh Abdullah bin Umar. Kemudian diperintah, "Pergilah kamu, jangan engkau hadang, jangan engkau ganggu." Maka singa tadi tunduk mengikuti perintahnya Abdullah ibn Umar. Lalu Abdullah ibn Umar berteriak mengatakan, "Sadaqallah, sadaqa Rasulullah." Benar Allah, benar Rasulullah. Man khafallah akhafahu kullu syai'. Man khafallah, siapa yang dia takut kepada Allah, akhafahu kullu syai', maka seluruh makhluk Allah akan dibuat takut kepadanya, akan dibuat takut oleh Allah. Jadi kalau orang itu takut kepada Allah, maka seluruh makhluk akan dijadikan takut kepada Allah. Untuk itu, disinilah tak henti-hentinya kita selalu bicara yang baik agar kebaikan ini terdengar oleh telinga yang baik, memandang yang baik, mendengar yang baik, berjalan menuju tempat yang baik. Selama kita masih bisa beraktivitas di dunia ini, maka pilihlah aktivitas-aktivitas yang selalu menguntungkan kita dunia dan akhirat kita. Sebab kehidupan ini bukanlah untuk selama-lamanya. Kehidupan di dunia ini kehidupan sementara. Maka perlunya untuk memikirkan kehidupan ini agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Maka diberinya kita akal untuk kita berfikir, afala taqilun, afala tadhakkarun, afala tatafakkarun. Tidakkah kita ini menggunakan akal, menggunakan fikir untuk berfikir, memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah yang ada dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, wa fi anfusikum, dan di dalam penciptaan Allah yang ada dalam diri kalian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun, tidaklah kamu melihat? Masya Allah, rambut di kepala sama-sama ada di kepala, tapi rambut alis tidak memanjang, rambut kepala memanjang, gigi tidak memanjang, jenggot memanjang. Padahal sama-sama di kepala ditumbuhkan Allah, bukan tumbuh dengan sendirinya, dan ditentukan oleh Allah panjangnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, tidaklah kalian itu melihat, tidaklah kalian itu berfikir, merenungi ciptaan-ciptaan Allah. Wa ilas samai kaifa rufi'at, lihatlah langit bagaimana Allah meninggikan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, lihatlah bumi bagaimana Allah membentangkan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, lihatlah gunung bagaimana Allah menancapkan. Wa ilal ibili kaifa khuliqat, lihatlah unta bagaimana Allah menciptakan. Maknanya kita suruh melihat kebesaran Allah.